Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik. Nah, kali ini kita akan belajar di tema 4 dengan judul Sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya adik-adik semua berkenalan dulu dengan kakak. Perkenalkan, nama kakak Novita Yusakna Nugasu dengan NPM 2140605068. Nah, kakak lahir di Nunukan 8 Juli 2001. Sekarang kakak kuliah di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Borneo Tarakan. Nah, adik-adik, ini adalah kompetensi inti. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator dari materi IPA. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator dari materi Bahasa Indonesia. Ayo kita belajar adik-adik. Nah adik-adik, sebelum memulai pelajaran, kakak ada pantun nih untuk adik-adik. Kakak harap adik-adik mendengarkannya ya. Nah, udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat rasanya. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Siti anaknya rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolahnya. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi tubuh manusia. Nah, peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Nah, dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, apa saja sih organ peredaran darah tersebut? Dan apa fungsi organ peredaran darah manusia? Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran kecil ini yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, sistem peredaran darah kecil ini sebagai berikut. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali dari paru-paru. Nah, melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Nah, darah yang banyak mengandung karbon dioksida ini kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Contoh sistem peredaran darah. Nah, ini adalah contoh dari sistem peredaran darah. Nah, darah ini mengalir dari serambi menuju ke bilik kiri, kemudian dari bilik kiri menuju ke kapiler, dan kapiler menuju ke bilik kanan, dan kemudian dari bilik kanan menuju ke serambi kanan, dan kemudian dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis.
Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Nah, jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Nah, katup jantung ini berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas milik jantung itu lebih berat. Nah, tugasnya yaitu yang pertama, memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Nah, yang kedua ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah saluran mengalir dari jantung ke seluruh dan dari kembali. Nah, dari atas yaitu pembuluh balik. Nah, pembuluh nadi disebut sebagai arteri dan pembuluh balik disebut sebagai vena. Nah, pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh nadi yang paling besar disebut sebagai aorta. Nah, pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Nah, pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh kecil disebut sebagai pembuluh kapiler dan pembuluh kapiler sangat halus berdinding dan tipis berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Nah, kamu telah mempelajari tentang pembuluh darah. Untuk lebih memahami, ayo melakukan kegiatan menulis berikut. Nah, yang ketiga ada paru-paru. Nah, paru-paru juga memiliki peran yang penting dalam proses peredaran darah. Nah, dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempatnya terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Siti dan teman-temannya pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasangkan jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan.